Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Edo Murtado dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 1712176. Di sini saya akan menerangkan mengenai metodologi penelitian pendidikan. Baik, dari metodologi penelitian pendidikan ada istilah pendekatan penelitian, yaitu rencana, konsep, dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan penelitian juga dapat diartikan keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan, yaitu ada dua. Yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang pertama yaitu kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu gitu. Dan teknik pengambilan sampel pada umumnya yang dilakukan secara random begitu. Pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang berupa angka statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan gitu. Itu untuk kuantitatif. Selanjutnya yaitu untuk kualitatif, yaitu yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Untuk kualitatif yaitu kondisi objeknya yang alamiah begitu, lawan dari eksperimen, di mana peneliti itu sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposif dan snowball. Jadi hasil penelitian kuali ini lebih menentukan dari makna pada generalisasi. Selanjutnya perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama pada penelitian kualitatif, yaitu yang bersifat subjektif dan bahasanya pun informal begitu. Penelitiannya pun melakukan interaksi secara langsung. Berbeda dengan kuantitatif, yaitu bersifat objektif dan bahasanya pun formal berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif tersebut, dan penelitiannya pun bebas dari apa yang ditelitinya gitu. Selanjutnya yaitu macam-macam metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, macam-macam penelitian kuantitatif. Di sini ada beberapa, yaitu antara penelitian deskriptif, komparatif, eksperimen, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menyebutkan satu saja, yaitu penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang berpengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lainnya dalam kondisi yang terkontrol dan terpantau secara ketat agar kepentingan penelitian bisa sesuai dengan terencana gitu. Itu untuk eksperimen pada kuantitatif begitu. Selanjutnya yaitu macam-macam penelitian kualitatif. Di antaranya ada studi kasus ya. Di sini studi kasus ini yaitu penelitian yang berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini juga mempelajari interaksi antar variabel satu dengan yang lainnya begitu. Tujuannya apa? Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada waktu yang cukup lama begitu.
Itu ada beberapa ya selain studi kasus, yaitu naratif, historis, ya deskriptif dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini kita terlebih dahulu teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama kita bisa melakukan survei. Yang kedua yaitu bisa dengan wawancara. Yang ketiga yaitu observasi. Survei di sini kita bisa dengan cara menyebar kuesioner sebagai instrumen penelitian. Berikut wawancara juga gitu. Wawancara agar proses pengumpulan data tersebut lancar begitu. Observasi juga ya melibatkan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena yang dapat dijadikan data penelitian tersebut begitu. Itu untuk kuantitatif. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data di kualitatif. Sama bisa menggunakan teknik wawancara juga, bahkan ini ya sangat perlu gitu. Yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini kan yang pertama itu wawancara yang mendalam gitu. Proses wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka gitu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh si peneliti tersebut untuk menggali lebih dalam informasi yang diberikan oleh informan gitu. Selanjutnya yaitu bisa melakukan observasi juga, sama dengan kuantitatif tadi tersebut ya. Selanjutnya yaitu studi dokumen. Selain wawancara dan observasi, di kualitatif kita bisa menggunakan studi dokumen. Yang mana studi dokumen ini kita bisa dokumen dengan cara memfoto kegiatan kita selama mencari penelitian tersebut begitu. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Kawan-kawan semua, sebelum kita melanjutkan penelitian, alangkah baiknya kita mengetahui variabel tersebut, arti dari variabel tersebut. Jadi variabel dalam penelitian ini sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang gitu. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian bisa ditarik kesimpulannya begitu. Itu variabel penelitian. Macam-macamnya yaitu yang pertama variabel deskriptif. Bisa dibilang variabel deskriptif tersebut yaitu karena berupa perilaku yang dapat diamati atau diukur secara langsung. Misalnya ya identitas kehadiran siswa di kelas ya dapat diambil secara langsung begitu melalui perilakunya. Itu untuk variabel deskriptif. Ada banyak lagi yang termasuk pada variabel yaitu evaluatif dan sebagainya begitu. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi ini merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu gitu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari hingga ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Kawan-kawan semua, arti dari sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut begitu. Jika populasi besar, dapat diartikan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi begitu. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan sampel. Menurut Jarwo, PS dan Subagio dalam bukunya yang berjudul Statistik Induktif edisi 4 tahun 2000, ada dua cara pengambilan sampel yaitu random sampling dan non-random sampling. Random sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel di mana semua individu dapat populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel dengan cara undian, cara ordinal dan cara randomisasi.
itu untuk random sampling begitu. Ada yang kedua yaitu non random sampling begitu ya, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih dengan sampel melalui kuota sampling, purposive sampling, area sampling, proportional sampling, staffed sampling dan sebagainya gitu. Selanjutnya yaitu teknis analisis data kuantitatif. Data kuantitatif ini lebih terstruktur dan bersifat struktur kaku dan terdefinisi lebih objektif begitu. Hal itu karena data kuantitatif dapat diukur dengan angka dan grafik sehingga akan membutuhkan lebih banyak responden begitu. Berbeda dengan teknik analisis data kualitatif, yang mana data kualitatif ini digunakan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan alasan-alasan suatu permasalahan dan bersifat investigasi. Sehingga teknik analisis data kualitatif biasanya dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan secara mendalam dari suatu penelitian begitu. Maka hanya butuh sedikit responden, berbeda dengan kuantitatif tersebut. Data kualitatif ini tidak selalu diukur dengan menggunakan angka pasti yang dapat digunakan perkembangan grafik ini diagram, melainkan digunakan untuk lebih pemahaman gitu. Selanjutnya yaitu skala pengukuran instrumen. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk pengumpulan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih banyak instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen. Itu berbeda dengan kuantitatif tersebut. Nah, instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tersebut akan tergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian ini digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini yaitu suatu kegiatan penelitian dengan dicermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah gitu ya, atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. Tindakan yang secara sengaja dimunculkan tersebut diberikan oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa begitu. Itu penelitian tindakan kelas. Sedikit kita mengulas sejarah penelitian tindakan kelas tersebut begitu. Pertama kali penelitian tindakan kelas ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin MC beserta kawan-kawannya begitu. Pada awalnya, penelitian tindakan menjadi salah satu model penelitian yang dilakukan pada bidang pekerjaan tertentu, di mana peneliti melakukan pekerjaannya baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun pengelolaan sumber daya manusia begitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua yaitu bisa menganalisis masalah. Selanjutnya merumuskan hipotesis tindakan. Terus membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Selanjutnya melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Selanjutnya mengolah dan menafsirkan data, dan yang terakhir yaitu melaporkan. Jadi selanjutnya yaitu pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Setelah langkah-langkah kita meloncat kepada pola pelaksanaannya begitu. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan perencanaan. Apapun awal kegiatan kita yaitu menjadikan dasar pada perencanaan begitu.
sesuatu yang kita laksanakan tidak luput dari perencanaan. Setelah perencanaan yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini bisa diartikan ya setelah perencanaan begitu. Jadi pelaksanaan tindakan ini merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu melakukan tindakan kelas sesuai dengan rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan. Setelah pelaksanaan, kita selanjutnya yaitu observasi. Pada tahap ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya begitu. Nah, ini observasi begitu. Setelah perencanaan kita meloncat kepada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan kita observasi, dan setelah observasi yaitu yang terakhir refleksi. Refleksi ini yaitu merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan begitu. Dalam tahap ini guru berusaha untuk menemukan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati begitu, karena sudah sesuai dengan rencana dan secara cermat mengamati hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Itulah sedikit pembahasan dari saya mengenai metodologi penelitian pendidikan. Saya Tubagus Edo Murtado. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.